Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Kita berjumpa di serial ketiga belajar dari sumber primer yaitu arsip yang dibuat pada saat itu. Topik kali ini masih di bulan Oktober, tepatnya tanggal 10 Oktober tahun 1945. Bulan ini menjadi bulan yang sangat genting, penting, dan penuh something. Hal itu dikarenakan pada bulan ini merupakan bulan kritis yang membenturkan beragam kepentingan banyak negara dengan mengemban misi yang berbeda. Terutama bagi negara Indonesia yang menunjukkan kemerdekaannya. Untuk itu langsung saja kita ke koran yang pertama, saya mengambil koran Limburgs Dagblad. Koran ini memberi tajuk yang cukup menarik yaitu politik intimidasi rakyat Indonesia atau biasa disebut oleh Belanda dengan sebutan nasionalis. Koresponden dari koran Times menyebutkan banyak hal mengenai situasi di Indonesia. Mereka menyebut bahwa rakyat Indonesia banyak yang merampas mobil Eropa dan mengendarainya dengan membawa tombak. Para pemuda Indonesia disebut orang Eropa menghasut anak-anak untuk ikut berjuang dengan mereka. Meskipun dalam koran disebutkan bahwa tindakan itu adalah tindakan brutal. Lebih lanjut disebutkan bahwa kondisi keuangan orang Eropa di Indonesia sangat miris. Truk yang digunakan untuk mengevakuasi orang Eropa dirampas oleh rakyat Indonesia karena diisukan menyelundupkan hal-hal yang berbau Belanda dan mendukung kedatangan Belanda. Di Bandung, radio-radio Bandung menyuarakan adanya sikap tunduk Jepang terhadap Belanda. Sedangkan di Jakarta, kondisi saat itu relatif tenang meskipun tegang. Saat itu Jakarta diamankan oleh 3.000 tentara Inggris. Koran ini mengutip beberapa koresponden yang memberikan gambaran yang lumayan subjektif. Pertama perihal para pemuda yang disebut merampas mobil dan truk. Melihat dari kacamata Eropa, tentu hal ini adalah perampasan dan tindakan berlebihan. Namun dari kacamata rakyat Indonesia, kedatangan orang Belanda di beberapa lokasi sudah cukup menjadi bukti adanya tindakan pencegahan secara masif. Oke, kita lanjut ke koran kedua. Saya mengutip koran Nyuwi Haksekuran tanggal 10 Oktober. Koran tersebut menjelaskan adanya pengawasan satu brigade di pelabuhan dan bandara Jakarta. Hal itu untuk memperlancar alur evakuasi interniran Eropa dan Belanda. Kemudian karena adanya gangguan, aktivitas RAPWI dihentikan sementara. Terdapat pemberitaan juga bahwa perusahaan percetakan terbesar di Asia Tenggara yaitu Kolf direbut sekutu. Tentara Indonesia yang baru terbentuk juga diumumkan mendeklarasikan perang total melawan Belanda jika ingin datang ke sini. Pada saat itu pula, bandara di Surabaya diambil alih Indonesia. Berita ini senada dengan berita dari koran Het Parool. Di sana juga disebutkan mengenai adanya perebutan bandara oleh rakyat Surabaya dan penghentian kegiatan RAPWI. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa satu pasukan Belanda mendarat di Tanjung Priok dan menjadi pelabuhan pertama yang dikuasai Belanda. Kedua koran tersebut memberikan informasi tentang betapa pentingnya penguasaan atas segala bangunan yang berhubungan dengan aktivitas transportasi, seperti bandara dan pelabuhan. Selain itu, juga ditemukan fakta tentang tentara Belanda yang berhasil menguasai pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan pertama yang diduduki. Juga terdapat informasi mengenai deklarasi perang total dari tentara Indonesia yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Kita tahu bahwa deklarasi perang itu dikumandangkan bersamaan dengan pembentukan tentara. Hal itu berarti informasi perihal deklarasi itu baru diterima Belanda beberapa hari setelahnya. Baiklah, begitulah beberapa referensi sumber primer yang kita bahas dalam edisi kali ini. Pada intinya, aktivitas mencekam dan penjarahan serta sabotase masih berlanjut di bulan ini. Apalagi setelah mengetahui adanya peningkatan aktivitas Belanda ke Indonesia. Tak hanya itu, informasi penting pada saat itu ialah adanya deklarasi perang total melawan Belanda.